Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Kongah. Sobat PPATK, ini belakangan ya marak ya kasus-kasus yang terkait dengan tambang nih. Dimana juga tambang ini pemanis ya, yang luar biasa perputaran uangnya ya. Nah, Sobat PPATK, dari tambang ini sebagai juga tempat ya sarana para profesional money laundering melakukan pencucian uang, baik dari tambang itu sendiri maupun tambang digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Nah, Sobat PPATK, sudah hadir bersama kita Dr. Ardian Dwi Yunanto. Beliau S1-nya di Universitas 11 Maret, Fakultas Hukum, S2, S3 juga di Universitas 11 Maret Solo ya. Pak Ardian, saya selalu manggilnya Ustadz Ardian Dwi Yunanto. Nah, ini pola transaksi dari para profesional pencucian uang di sektor tambang ini seperti apa nih, Pak Ardian? Ya. Baik, terima kasih Bang Vio dan Sobat PPATK. Jadi begini, kita itu kadang ketika melihat sebuah kondisi itu adalah di akhir. Misalnya ada seorang public figure dan sebagainya yang memang itu disetting untuk menjadi sebuah titik lihat publik ya. Sehingga kita itu kadang lupa Bang Vio bahwa sebelum akhir ini ada sebuah perjalanan panjang yang itu teramat mengerikan menurut saya. Complicated ya. Complicated, dan justru inti dari sebuah perbuatan yang besar itu adalah bukan di ujungnya. Ujung ini akan dibuat indah agar apa? Agar publik itu melihat, oh ujungnya kayak gini ya, sehingga melupakan sebuah proses. Nah, sebuah setting yang begitu rapih itu ya, tidak mungkin disiapkan dalam waktu singkat dan disiapkan oleh orang yang biasa saja, orang yang tidak mengetahui sebuah bisnis proses yang canggih. Nah, inilah guna dari tim think tank yang mempersiapkan sebuah skenario besar. Inilah kalau di dalam TPPU dikenal dengan istilah orang yang profesional untuk melakukan pencucian uang, namanya professional money laundering. Nah, kira-kira demikian itu, agar kita melihat buntut tapi buntut kesini nggak kelihatan. Nah, kira-kira gitu Bang Tio. Jadi dia tuh sang profesional money laundering tadi tuh punya jam terbang tinggi ya, punya pengalaman banyak, punya pendidikan yang cukup gitu ya. Bang Vio, saya contohkan, ada sebuah company besar dengan portofolio besar. Itu baru kelihatan jebol di setahun, 2 tahun, 3 tahun ini misalnya. Padahal prosesnya itu sudah berjalan sejak tahun 2015-2016. 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelumnya misalnya. Nah, kegiatan yang begitu mengecoh inilah yang mereka memang akan buat sedemikian rupa gitu kan ya, sehingga portofolio kejahatan mereka itu nanti akan kelihatannya hanya di ujung gitu. Nah, jadi Sobat PPATK, bagaimana suasana itu begitu complicated tadi itu, sebuah teman menggambarkan seperti ini Pak Ardian ya. Jadi kalau di permukaan yang ketangkap itu adalah seekor tikus, tapi kalau kita masuk ke dalamnya, ke dalam gua besar itu, di sana ada buaya, ada kuda nil, ada harimau, ada singa. Ungkapan teman tadi itu bisa nggak seperti itu tergambar gitu? Persis. Cara dari profesional money laundering. Persis Bang Vio. Tambahan dari informasi itu, Sobat PPATK, coba kalau kita lihat, kita coba ke daerah Kutub Utara atau Kutub Selatan, gunung es itu akan terlihat, misalnya gunung es itu segede ini ya. Kita akan melihat bongkahan es itu segede ini.
Tapi berpikirkah kita bahwa di bawahnya ini bentuknya juga semakin besar, semakin besar? Itu tadi, sepertinya hanya tikus, tapi di bawah kematian tikus itu ada sebuah proses yang begitu besar. Coba bayangkan. Tapi saya belum ditanya, jadi membayangkan nanti. Silakan Bang Vio. Nah, jadi khusus di sektor tambang itu bagaimana mereka memainkan perannya ya, sehingga tadi pencucian uang yang dilakukan itu sulit untuk terlacak, sulit untuk terlihat gitu. Begini Bang Vio, analogi wajar berpikir kita bahwa kekayaan negara itu kan harusnya dibagi rata dong kepada seluruh warga negara Indonesia. Sehingga Tuhan yang telah memberikan kekayaan besar ini harusnya bisa dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Itu adalah pemikiran wajar. Dan itu kan sudah dilakukan pemerintah dengan membagi tambang kepada organisasi agama misalnya. Ya, menjadi pemikiran itu tidak wajar adalah terjadi begini Bang Vio. Misalnya ini, Bang Vio punya rumah, punya tanah. Bang Vio punya tanah. Tanah itu kemudian Bang Vio tanam tanaman-tanaman yang produktif, yang harganya mahal. Taruh misalnya kalau apel itu mahal, ditanami pohon apel. Bang Vio sebagai pemilik tanah tentu akan menjaga itu kan ya. Ini tanah saya, ini otoritas saya akan menjaga tanah itu beserta isinya. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, kemudian saya melakukan pencurian di tanahnya Bang Vio. Apel itu saya curi. Bang Vio mungkin tidak sempat melihat karena kesibukan Bang Vio, tapi sebenarnya Bang Vio meng-hire beberapa orang untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah itu. Gitu ya Bang Vio ya. Kemudian saya mengambil buah itu. Orang-orangnya Bang Vio, oknum-oknumnya banyak yang tahu. Kemudian buah apel itu saya jual lagi ke Bang Vio. Buah yang saya curi dari kebunnya Bang Vio, saya jual ke Bang Vio karena Bang Vio memang membutuhkan apel itu gitu loh, gitu kan ya. Pertanyaan saya, dengan ada bisnis proses seperti itu, kira-kira Bang Vio merasa aneh tidak sebagai seorang pemilik tanah dan kemudian mempunyai perkebunan apel, yang apelnya saya curi, saya jual lagi ke Bang Vio? Ya, saya 2 kali rugi dong. Nah, kira-kira seperti ini. Menjadi permasalahannya adalah seakan-akan yang didisclose nanti adalah saya, yang saya itu public figure, gitu kan ya, yang kemudian menikmati atau sebagai orang yang terlibat dalam penjualan apel itu ke Bang Vio. Tapi terlupakannya adalah bagaimana pembiaran terhadap proses pencurian apel itu loh Bang Vio. Yang sehingga berjalan sekian tahun gitu kan ya, Bang Vio nggak sadar gitu kan, apel lama-lama tidak produktif gitu kan ya, atau produktif dari apel itu lama-lama berkurang. Ini yang terlibatkan di lag di sini. Yang muncul adalah saya, yang seorang public figure, yang kemudian seakan menikmati dari penjualan itu. Tapi apakah kemudian bisnis proses di sini terselesaikan? Nah, ini menjadi masalah. Nah, disinilah menjadi mengkecoh upaya menyamarkan, menyembunyikannya menurut saya. Saya akan menyampaikan begini Bang Vio. Kalau kita ngomong TPPU itu ada 2 dimensi yang harus kita perlu pahami. Yang pertama adalah TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU aktif itu diatur di pasal 3 Undang-Undang 8 2010 dan pasal 4 Undang-Undang 8 2010. Sedangkan TPPU pasif itu ada di pasal 5. Saya akan menyampaikan saya akan menyampaikan pembahasan sekitar 3 menit saja untuk membahas tentang 3 pasal itu sehingga sobat PPATK langsung paham. Silakan. Pasal 3 disebut TPPU aktif untuk siapa?
Pasal 3 itu apabila saya ini pelaku tindak pidana asal, saya pelaku predicate crime, saya pelaku tipikor, saya pelaku tindak pidana narkoba dan sebagainya, saya pelaku tindak pidana asal yang disangkakan TPPU juga, inilah pasal 3. Inilah pasal 3. Oke. Yang melakukan tindak pidana asal dan melakukan pencucian uang. Dan disangkakan TPPU. Aktif ya? Itu aktif. Pasal 4 sekarang. Pasal 4 TPPU-nya masih aktif. Pasal 4 itu pemahamannya gini. Seseorang bernama si X. Nanti saya menjadi pasal 4 ya. Seorang bernama si X, pasal 4. Si X ini adalah pelaku tipikor yang membobol misalnya Jiwasraya atau Asabri. Ya, contohkan gitu ya. Ya. Kemudian si X itu bilang, "Hei Ardian, ini tolong cuciin 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar. Saya mencuci uang hasil kejahatannya Mr. X tadi." Inilah pasal 4. Jadi saya mencuci uang hasil kejahatannya X, tapi saya bukan pelaku tipikor. Konsentrasi akan kemana? Konsentrasi ke si X, bukan ke si saya. Harusnya. Yang terjadi. Tapi harusnya ya si X iya, saya iya, karena saya ini pemegang portofolio. Ya gitu kan? Saya orang yang mencuci uang aktif loh. Inilah yang disebut sebagai gatekeeper atau professional money laundering. Biasanya kena pasal 4 dia ya. Ini pasal 4, tapi jarang loh yang kena si X. Gitu kan ya. Ini si pemegang portofolio Bang Biu. Yeah. Uang yang ratusan miliar itu saya loh. Uang yang triliunan itu saya loh. Yang create. Ya? Yang create, yang megang, yang mengotaki semua. Di situ pasal badan tidak ada masalah. Saya berhasil mencuci. Taruh misalnya. Nanti ada pasal 5 lagi. Pasal 5 itu adalah TPPU aktif. Tahu ya Pak Cip? Berarti udah tahu ya pas bedanya pasal 3, pasal 4. Pasal 4 adalah saya pencuci uang aktif, tapi saya bukan pelaku tindak pidana asal. Itu pasal 4. Yeah. Kalau pasal 5 itu disebut sebagai TPPU pasif, itu karena saya tahu atau patut menduga, taruh di depan dulu Bang Vio. Saya tahu atau patut menduga telah ngapain? Saya telah menerima atau menguasai atau menggunakan uang hasil kejahatan. Ini tuh sebagian kecil dari portofolio pasal 3 dan pasal 4. Inilah si Ardian yang public figure tadi gitu loh. Yang saya memang dibuat sedemikian rupa untuk melihat untuk menjadi pengecoh sebuah keberhasilan penghilangan pasal 4 tadi gitu loh. Sehingga portofolio Bang Nasir belum tentu kesentuh. Karena apa? Publik, oh itu toh yang punya Hermi, punya Jet, punya ini toh. Tapi ingat, pasal 4 ini telah mengatur sebuah portofolio yang sangat besar. Itu terjadi juga pada kasus Crazy Rich ya. Namanya di permukaan tapi di belakangnya banyak orang-orang yang terlibat begitu ya. Orang yang ngerti TPPU akan melakukan itu. Orang yang melakukan TPPU akan menggunakan pasal 5 yang bisa mengecoh publik untuk melihat pasal 5-nya, sehingga publik akan kehilangan pasal 4-nya. Atau mungkin nanti bisa tidak jelas pasal 3-nya. Jadi itu loh. Jadi seharusnya kan yang dikejar tuh yang terkena pasal 3 ya, dia melakukan tindak pidana asal, juga melakukan pencucian uang. Satu itu pasti. Ya. Ya. Tapi sejauh ini mampukah dari mulai proses penyidikan, penuntutan sampai putusan di pengadilan itu mengejar orang yang terkena pasal 3 tadi ini? Ya, tentu yang sesungguhnya gitu. Ya. Melakukan pencucian uang juga dia melakukan tindak pidana asal gitu kan. Ya. Tentu kalau yang terkait dengan yang dikenakan pasal 3 banyak. Banyak. Tapi pasal 4-nya relatif sedikit. Saya mau menyampaikan ketika kita ngomong tentang professional money laundering, entah itu di sektor perbankan, di sektor penyedia jasa keuangan atau di sektor pertambangan misalnya, kadang kita itu lupa seseorang yang namanya pasal 4 tadi. Seorang yang memegang portofolio yang dia itu bukan pelaku tindak pidana perdagangan, dia bukan public figure,
ya, tapi dia memegang portofolio. Tapi dialah otaknya sebenarnya. Inilah otak daripada pencucian uang itu. Inilah otak dari menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan. Sobat PPATK, saya akan menyampaikan dulu. Izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman tentang TPPU ya, Bang View ya. Sobat PPATK, TPPU apa sih? TPPU itu apa sih? Tindak pidana pencucian uang itu apa sih? Tindak pidana pencucian uang adalah semua perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan, menyembunyikan asal usul dari hasil kejahatan. Jadi ada dua kata, cukup dua kata aja Sobat PPATK kalau kita mau ngomong tentang TPPU. Menyamarkan, menyembunyikan. Saya akan contohkan dulu menyembunyikan. Ya, ini kacamata saya ini. Kacamata saya ini saya taruh di balik baju saya, di balik punggung saya taruh di brankas saya taruh di SDB. Ini namanya menyembunyikan. Dari yang harusnya mudah ditemukan menjadi sulit ditemukan. Itu menyembunyikan. Kalau menyamarkan beda. Menyamarkan ini, bayangkan ini adalah minuman aqua. Ini minuman aqua. Minuman aqua ini kemudian saya ganti mereknya menjadi minuman le mineral. Saya akan bilang, Bang View, Pak penyidik, Pak penegak hukum, ini bukan aqua, ini le mineral. Ini bukan hasil kejahatan pertambangan, ini bukan hasil kejahatan tipikor. Ini warisan dari orang tua saya. Ini hasil jual beli batu bara saya dan sebagainya. Barang relatif di sini kalau menyamarkan itu, tapi sudah saya ganti mereknya. Mereknya ini disebut sebagai underlying transaction. Saya mengatakan ini bukan aqua, ini le mineral. Barang di sini tapi sudah saya ganti mereknya. Yang harusnya itu adalah hasil kejahatan, saya ganti mereknya. Gitu loh Bang View. Modus paling banyak di sini, dan modus sebagai seorang profesional money laundering, saya akan memilih paling banyak modus ini. Modus menyamarkan. Walaupun saya juga tetap akan menggunakan modus menyembunyikan. Saya harus membuat sedemikian rupa portofolio saya menjadi balance untuk menyembunyikan itu. Kalau menyembunyikan itu kalau tidak balance kelihatan. Gitu kan ya. Nah, saya mau menyampaikan begini. Ketika saya berhasil mencuci uang, itu siapa sih sebenarnya yang menikmati uang hasil kejahatan yang berhasil saya cuci? Satu adalah orang yang sudah dihukum dengan pasal 3. Dia pasang badan dia, tapi dia punya uang pensiun yang jumlahnya misalnya 23,7 triliun. Ada yang dipindahkan ke Los Angeles dan sebagainya. Nggak apa-apa, saya kena 12 tahun misalnya gitu kan ya, nanti kemudian potong tahanan. Tapi saya masih punya duit 20 triliun bro. Kemudian ketika saya berhasil selaku pasal 4 menyamarkan, menyembunyikan sebagai seorang profesional money laundering, penjaga kebun dari Bang View aman. Aman. Sorry bro, itu hebatnya profesional money laundering. Yang dikorbankan siapa? Bukan yang dikorban, pasal 5 tadi memang menikmati, tapi publik itu sudah, oh si artis itu, si ini, si anu. Publik cukup dipuaskan dengan itu gitu. Ngeri nggak? Inilah profesional money laundering. Nah, Sobat PPATK, Pak Ardian ini sudah menjadi saksi ahli di 500 kasus ya. Dan itu umumnya juga kasus-kasus besar yang nilainya dari mulai puluhan miliar sampai ratusan triliun ya. Nah, jadi Pak Ardian, spesifik kita ke profesional money laundering di bidang pertambangan. Nah, ini bagaimana pola mereka ya? Yang agak spesifik nih. Ya. Saya akan menyampaikan begini. Saya satu contoh. Ini saya menyebar virus. Ya, yang nanti kita tidak bisa membatasi siapa yang mendengarkan podcast ini kan ya, sehingga ketika virus ini akan tergantung orangnya, akan menjadikan dia virus atau menjadikan antivirus. Saya contohkan, Bang View, saya seorang pelaku tindak pidana asal di bidang pertambangan misalnya. Saya tahu misalnya loh ya ini ya, saya tahu ini misalnya.
Karena saya kalau mengomongkan narkotika, abang pasti, contohkan di pertambangan dong, kan gitu. Iya. Misalnya di pertambangan. Kemudian saya itu mempunyai 3 orang istri. Yang saya nanti akan bercita-cita saya itu pensiun di Los Angeles. Ya, saya seorang pelaku usaha di bidang pertambangan. Saya bilang kepada profesional money laundering saya, bro, saya pengen pensiun nanti di Los Angeles. Saya pengen ada uang 2,9 triliun di Los Angeles, tapi tidak ada transaksi perpindahan uang dari Jakarta ke Los Angeles. Bang Vio, kira-kira gimana caranya? Abang orang PPATK memindahkan uang, tapi tidak menggunakan perpindahan dari uang Indonesia ke Los Angeles. Mungkin bisa pakai sarana, katakan misalnya ya, barang diekspor dari Amerika ke Indonesia berupa narkoba, ya kan? Kan penjualannya di Indonesia. Uang hasilnya diambil dari para ekspor yang mengirimkan uang ke Indonesia, tapi uangnya nggak berpindah. Yang di Indonesia dipakai uang hasil penjualan narkoba, bisa nggak gitu? Bisa saja. Semua bisa, semua memungkinkan. Yeah. Termasuk yang Bang Vio sampaikan. Saya akan sampaikan satu model cara mencuci uang, cara mindahin 2,9 triliun itu tanpa ada pergerakan fisik. Versi seorang ahli TPPU. Gimana? Ya. Tapi saya tidak akan mengatakan ini yang saya takutkan ketika saya itu dipanggil atau diminta podcast. Jangan sampai ini dicontoh ya. Jangan sampai ini jadikan virus. Iya. Tapi jadikan ini antivirus bagi teman-teman aparat penegak hukum. Oh, saya aware ini dengan si butiran debu Ardian ngomong seperti itu. Oh, berarti nanti saya harus membuat antivirusnya seperti apa? Oke. Bang Nasir, kita akan melihat cara mencuci uang itu dari fenomena yang terjadi di sekitar kita saja. Ada seekor burung namanya burung kedasi. Kedasi. Ya, burung kedasi. Nanti teman-teman bisa ngecek burung kedasi itu. Burung kedasi itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Burung kedasi itu kelebihannya adalah dia bisa kawin, dia bisa kebelet bertelur, dia bisa bertelur. Oke ya, dia kawin, kebelet bertelur. Sebenarnya ini juga dihapus saja. Bertelur. Iya, kebelet bertelur tadi. Kebelet bertelur, akhirnya dia akan mempersiapkan tempat untuk memilih tempat untuk bertelur. Okay. Makanya kebelet bertelur ini menjadi hal yang penting yang sebenarnya ngapain Ardian ngomong tentang kebelet bertelur gitu loh. Oke ya, kebelet bertelur adalah keinginan saya untuk saya ke Los Angeles pensiun dengan mempunyai uang 2,9 triliun. Iya. Dapat ya? Iya. Kebelet bertelurnya artinya si kedasi ini harus mempersiapkan sarang untuk nanti saya bisa menitipkan telurnya. Kemudian siang ketitipan itu mau menitipkan telur, mau mengerami, setelah menetas mau mengeloloh, merawat, membeli makan si induk yang dititipin tadi. Tapi ini ujungnya yang penting. Ketika burung kedasi itu menitipkan telurnya di burung kacer, kemudian dieramin, disuapin, dibesarkan. Pertanyaannya, apakah kedasi itu masih akan ikut burung kacer? Anaknya tadi ya? Ya. Telur tadi ya? Ya. Dia akan kemana burung kedasi ini? Burung kedasi ini akan kembali ke komunitas kedasi. Dia tidak akan ikut ke kacer gitu. Dia akan kembali ke saya gitu loh. Meskipun yang membesarkan si meskipun yang mengerami itu cara mencuci uang. Nah, di dalam pindahannya tadi di dalam kasanah TPPU itu disebut sebagai kuko smarving. Kuko smarving ya. Jadi itu mengambil
pola dari sebuah burung ya. Sebuah burung, dan itu termasuk cara mencuci uang kelas tinggi loh ya. Sekitar kalau kita ngomong modus pencucian uang ada sekitar 21, di Indonesia terjadi sekitar nomor 1 sampai 11. Kuko itu termasuk nomor 14-15. Ada yang lebih canggih lagi, bro? Ada. Iya. Kita harus tahu lah, nomor 1 itu canggih. Tapi nomor belum terjawab tuh tadi. Uang 2,9 triliun tadi itu berpindah ke Los Angeles, tapi tidak secara fisik. Perlu saya sampaikan di sini. Iya, perlu lah. Bang Vio, ini berisiko loh Bang Vio. Kan tadi Oke. ada antivirus, ada virus, ada antivirus kan Ya. gitu. Kami berharap tentu di PPATK ini menjadi sebuah pembelajaran kita bersama, agar kemudian kita perhatian dan jadikan ini sebagai alat untuk memberantas TPPU. Begitu ya Bang. Kalaupun ada satu modus saya sampaikan, saya masih punya 20 modus, kok tenang aja. Begini, kita jadi ketika saya pengen menyamarkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan pertambangan saya pengen menetapkan tempat pensiun saya di Los Angeles ya. Jangan menetapkan tempat pensiun itu di Indonesia. Kenapa? Terlalu mudah untuk dijangkau oleh dilacak, di tracing dan sebagainya. Ini saya jadi ngajari cuci uang dong. Ini Indonesia, ini Los Angeles. Ada garis tengah namanya border ini yang akan kita lewati. Kalau transfer kelihatan dan lain sebagainya. Lewat narkoba boleh, tapi nanti siap-siap aja menjadi pelaku tindak pidana narkoba gitu kan ya. Nah, tentu kita akan sebagai seorang profesional money laundering, tentu saya akan mempersiapkan bahwa klien saya aman dong. Iya. Nah, Los Angeles, Indonesia, lokus deliknya di Indonesia, nanti ending saya adalah saya akan mencuci aman untuk dinikmati oleh klien saya di Los Angeles. Apa yang saya lakukan? Transaksi cukup terjadi di Indonesia. Nggak mungkin nggak ada transaksi. Transaksi cukup terjadi di Indonesia, yaitu saya mempersiapkan misalnya ini ya. Ini kasus yang memang sudah ada, yang memang kita itu sempat mendalamin itu gitu ya. Bagaimana? Ini kasus besar loh ya. Saya tidak bisa sebutkan kasusnya apa, karena apa? Nanti pola ini akan kebaca, orang jadi ngulik. Oh, caranya nyuci apa? Kalau nanti buka, oh ada modus yang lain. Oh iya, itu modusnya banyak. Sempat kita kehilangan puluhan triliun untuk belajar dari kasus ini. Saya mempersiapkan perusahaan A dan perusahaan D di Indonesia. Dan kemudian saya mempersiapkan perusahaan C dan perusahaan D di Los Angeles. Saya mempunyai istri saya yang pertama di Los Angeles ya. Perusahaan D ini adalah perusahaan yang nanti akan saya set sebagai seorang profesional ini, adalah perusahaan yang nanti akan menampung uang klien saya yang mau pensiun tadi. Perusahaan C transfer ke perusahaan D 2,9 triliun. Di mana itu, Bang? Los Angeles. Di Los Angeles. Selesai, close. Sudah terjadi perpindahan? Sudah. Keinginan sudah? Sudah dong. Tugas levering sudah selesai ya. Menjadi tugas selanjutnya adalah perpindahan uang yang real itu terjadi di Indonesia, itu adalah perpindahan dari perusahaan A dan B by business as usual mereka, 2,9 triliun pindah ke sini dan selesai di sini. Bagaimana kemudian penyelesaian C dan B? Penyelesaian C dan B adalah penyelesaian yang diselesaikan secara bilateral mereka. Caranya? Ya memang kita harus memperhatikan perusahaan itu. Kita melakukan kegiatan dengan engineering. Ada transfer antara Belum tentu. Belum tentu, Bang Vio. Menjadi serunya adalah bagaimana kita menjadikan proses ini, oh ternyata A
B, C, dan D ini adalah sebuah proses yang untuk menyamarkan, menyembunyikan, mengalihkan uang 2,9 itu. Ini bisa aja perusahaan terafiliasi. Tidak ada harus ini transfer ke sini, Bang Vio. Tidak ada harus ke sini. Penyelesaiannya itu banyak. Bisa misalnya ya, penyelesaiannya itu dengan perusahaan itu memang mempunyai perusahaan ekspor impor yang real. Gitu loh. Misalnya, tapi saya nggak bisa ngomong ini dengan detail ya. Tapi tidak ada perpindahan uang dari B ke C yang seolah-olah itu untuk membayar kewajiban B karena D sudah menerima uang dari C. Tidak. Bilateral antara mereka yang tidak terjadi perpindahan. Menjadi serunya, ini harus kita pahami bahwa TPPU itu tidak selamanya itu harus ada layering gitu loh. Teman-teman sobat PPATK, kalau mau mencuci uang dengan sukses ada tipsnya kok. Boleh saya sampaikan? Ya, boleh. Cara mencuci uang yang berhasil adalah jangan pernah melakukan placement layering integration. Jangan pernah melakukan placement layering integration. Layering itu transfer, Bang, salah satu bentuknya. Yang lain apa lagi? Ya nanti, mungkin di episode yang lain. Kira-kira demikian. Ini baru satu modus. Modus selanjutnya. Modus yang selanjutnya. Kalau seorang profesional money laundering itu mau mencuci uang, bagaimana ada seorang anak muda usia sekitar 27 tahunan berhasil mengecoh aparat penegak hukum dengan berhasil menyamarkan, menyembunyikan uang sebesar 400 miliar. Dia udah mau keluar sekarang. Dia masih punya tabungan 400 miliar. Dengan apa? Kita masuk namanya untraceable cryptocurrency. Cryptocurrency yang untraceable. Caranya bagaimana? Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membahas itu. Garis besarnya aja, Pak Ardian. Ya, ini beneran saya sampaikan lagi nih. Iya. Ini buat pengetahuan sobat PPATK. Iya, ini kita berada di pinggir jurang. Iya. Sobat PPATK, kalau kita ngomong tentang cryptocurrency, saya akan sampaikan dulu apple to apple-nya ya. Yeah. Apple to apple-nya dulu ya. Ini namanya currency. Currency. Rupiah, dolar, pound sterling, dan sebagainya. Sebelah kanan ya. Sebelah kiri saya namanya cryptocurrency. Ada namanya Bitcoin, Dogecoin, dan sebagainya. Sengaja saya cadelkan cara ngomong saya. Ya. Kita udah ngomong, ini namanya currency, ini cryptocurrency. Menyimpan currency, Bang View, di mana menyimpannya? Di bank. Di bank ya. Di bank kita taruh ada Bank Mandiri, BCI, BCA, BNI, dan sebagainya. Nyimpannya cryptocurrency itu namanya di vendor atau exchanger ya. Ada Indodax, ada 1000 dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, ini saya agak hati-hati ngomong masalah ini, tapi saya ngomong business as usual-nya. Kemudian ini bank, ini exchanger. Bank itu memberi ruang untuk nasabahnya nyimpen di mana? Di rekening dong. Ini rekening ya namanya, turunannya rekening ya. Exchanger, Indodax tadi misalnya, exchanger memberikan ruang kepada masyarakat yang mau melakukan transaksi cryptocurrency di mana namanya? Rekening di exchange itu namanya wallet. Pernah dengar ya wallet ya. Wallet itu padannya dengan nomor rekening. Masalahnya saya tanya Bang, nomor rekening itu kan cuma satu ya. Nomor rekening ya nomor rekening, nggak ada yang lain. Menjadi permasalahannya adalah kalau di wallet itu ada dua. Wallet yang traceable, wallet yang bisa di-trace, dan wallet yang untraceable, wallet yang nggak bisa di-trace.
Kenapa nggak bisa tuh? Memang nature-nya nggak bisa disediakan untuk nature-nya tidak bisa memang karena kan di Termasuk situ juga otoritas nggak bisa men-trace. sekarang kalau kita ngomong kan pengaturan tentang cryptocurrency kan masih perlu pengaturan yang teramat banyak ya. Sedangkan di penyedia jasa kan sudah settle sekian lama. Ini kan produk baru. Ya, di sini udah settle, di sini baru muncul. Teman-teman, kalau mau mencuci uang, jangan beli cryptocurrency dimasukkan ke wallet yang traceable. Pilih wallet yang nanti disimpan di untraceable. Nyuci uang loh. Siapa yang repot loh? Aparat penegak hukum. Inilah bahayanya seorang profesional money laundering. Dan itu harus diketahui oleh penegak hukum tuh ya. Karena itu harus diketahui oleh penegak hukum. Dan harus belajar terus ya. Dan harus belajar itu termasuk PPATK juga harus belajar. Kami yang di PPATK juga harus belajar. Karena terus berkembang kan itu. Iya, untraceable wallet nggak bisa di-trace loh nature-nya. Nggak bisa di-trace. Uang itu emang di Indonesia, wallet itu, wallahu alam. Sehingga apa? Seorang anak berusia, saya nggak nyebut mereknya anak itu, siapa? Sekitar masih kepala 2, berhasil untuk menyamarkan, menyembunyikan 400 miliar. Loh kok berhasil? Keberhasilan daripada sebuah aset recovery kan asetnya disita, Bang View. Ini tidak terjadi penyitaan aset yang ada di untraceable wallet. Menjadi permasalahannya, Ardian punya nggak caranya? Punya nggak caranya untuk melakukan penyitaan di untraceable di cryptocurrency, di virtual currency misalnya. Ya nanti kita mungkin bisa ngomong lagi karena ada sebuah pemikiran progresif yang pengen kami sampaikan nanti bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum. Bagaimana caranya melakukan penyitaan, kemudian kalau udah melakukan penyitaan itu ujungnya adalah aset recovery. Aset ini ada yang punya loh. Yang punya itu bisa masyarakat sebagai seorang korban, bisa negara sebagai korban. Tergantung dari tindak pidana asalnya. Untuk delik-delik di bidang pertambangan, Bang View, yang dirugikan negara, portofolionya besar, Bang View. Ini ulah siapa, Bang View? Ini ulah orang yang bernama professional money laundering. Pelaku tindak pidana asal tidak berpikiran untuk melakukan seperti itu. Berapa besar tuh nilainya? Saya nggak berani ngomong, tapi itu teramat besar yang mungkin membuat kita itu bisa terbelalak. Oh, portofolio di bidang portofolio yang berhasil disamarkan, disembunyikan dari delik tertentu itu segini ya. Tentu mungkin ada yang pas nanti yang bisa menyampaikan besarnya angka berapa gitu kan ya. Tapi kalau dari kami, dari saya sendiri mengatakan bahwa hati-hati, kita terkecoh dengan orang yang dimunculkan oleh sosok-sosok famous ini, tapi orang yang nggak famous ini, yang nggak terkenal ini, tapi ternyata membuat sebuah uang yang begitu besar itu berhasil untuk tidak terkuak. Dan penikmat yang terbesar, padahal yang orang tidak disebut-sebut tadi. Orang yang nggak disebut-sebut, yang dihukum ini ya sudah dihukum. Orang yang nggak disebut itu nggak dihukum, Bang Pio. Nah, pengalaman Pak Ardian ya sebagai saksi ahli itu dari uang hasil kejahatan di pertambangan yang digunakan untuk pilkada misalnya ya, itu banyak nggak itu? Bang View, begini, ketika uang hasil kejahatan di bidang apapun ya, sebagai contoh misalnya di bidang pertambangan, berhasil dilakukan pencucian uang, ya, itu dia akan terlihat warnanya menjadi hitam. Kalau suatu kegiatan pilkada dibiayai oleh hasil kejahatan, Allah alam bisa saja menjadi pilkada itu menjadi bermasalah. Menjadi pilkada itu tidak bermasalah, yang biayanya sangat tinggi mungkin, karena yang awalnya mungkin ya warnanya hitam berhasil diputihkan. Cara memutihkan ya mencuci uang tadi, gitu Pak. Sehingga mengerikan enggak? Keberhasilan pencucian uang itu akan mempengaruhi banyak sektor, termasuk sektor di bidang mungkin kalau tadi Bang View bertanya tentang di bidang pilkada, berarti ada sebuah kegiatan yang quote unquote yang bisa jadi loh ya,
Kalau itu berasal dari hasil kejahatan yang tidak teridentifikasi, kan berarti dari tindakan pencucian uang. Karena kalau warnanya tetap hitam, nggak boleh loh Bang. Sebuah tindakan politik dibiayai dengan uang hasil kejahatan. Nggak menjawab pertanyaan saya deh. Ada nggak yang dilihat? Ya kira-kira demikian. Jadi potensi keberhasilan dalam mencuci uang itu bisa digunakan untuk berbagai apa saja? Untuk apa saja? Untuk kegiatan apa saja? Nah, tapi Pak Ardian nggak bisa bilang kalau untuk pilkada sekian gitu ya. Tidak seberani itu untuk mengatakan seperti itu. Oke, Sobat PPATK. Ada nggak yang mau disampaikan lagi ke Sobat PPATK? Closing statement misalnya. Baik, saya akan menyampaikan teman-teman aparat penegak hukum yang kita kan satu garis dengan teman-teman aparat penegak hukum. Kadang kita itu fokusnya adalah siapa pelaku tipikornya, kemudian berapa hasil kejahatannya, gitu ya. Kemudian berapa yang disita. Oh sudah, misalnya sudah terbukti dia melakukan tipikor. Hasil kesehatannya misalnya 16 triliun misalnya. Yang berhasil disita misalnya 100 miliar. Terlalu sedikit. Misalnya. Ya. Kita melihat bahwa ternyata sudah terjadi penegakan hukum. Dia sudah dinyatakan korupsi. Dia kemudian ada aset penyitaan aset, kemudian ada aset recovery. Tapi apakah kita kemudian berdiam diri? 15, sekian triliun yang berhasil dia cuci. Apakah kita akan berpuas diri atau melihat hal itu sebagai sebuah hal yang kemudian tidak membuat kita sedih gitu loh. Dan yakin saya bahwa pelaku tindak pidana tipikor itu nggak sempat memikir cara mencuci uangnya gimana. Salah satu yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal untuk mencuci uang yang bisa berhasil, tip mencuci uang lagi, adalah yang pertama adalah libatkan banyak orang. Itu salah satu trik mereka ya? Ya. Yang kedua, kalau mau nyuci uang tuh siap rugi. Jangan kita itu uang 100 miliar, kita minta orang lain mencuci, nanti baliknya 110 miliar. Bukan. Mereka itu rate-nya mungkin loh, ini saya paling mungkin ya, kalau nanti disahkan, Ardian datanya kayak enggak bagaimana datanya di mana? Bisa jadi loh, sampai dengan 30% loh fee-nya. Fee untuk profesional money laundering ya? Sehingga ketika saya mencuci 100 miliar, saya bisa balik 70 miliar itu udah bagus ya? Karena apa? Warnanya sudah berubah. Udah bersih ya? Dari yang hitam menjadi yang putih, sehingga bisa saya gunakan untuk kegiatan apa saja yang ditanyakan Bang Piu tadi. Itulah untuk pencucian uang ya, segala macam ya. Iya. Oke Sobat PPATK, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Dr. Ardian. Tapi saya mengingatkan buat Sobat PPATK, apa yang disampaikan tadi itu adalah memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana profesional money laundering itu melakukan pencucian. Meskipun ya masih kulit-kulit ya. Jangan sampai Sobat PPATK tiru ya melakukan hal yang sama. Itu nanti bisa Sobat PPATK bisa masuk penjara. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?